Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan Senyum Om Bahar. Para pemirsa dimanapun berada, senang sekali setelah beberapa waktu kita tidak ketemu. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Seorang Jenderal Bintang 2. Bapak, atau kami menyebutnya Ayahanda, Majen TNI Haji Muhammad Hasyim. Beliau adalah Ketua DHD 45 Sumatera Utara. Mari kita sapa Bapak Jenderal Hasyim. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam Om Bahar. Ya, baik. Om Bahar. Ya, terima kasih Ya. Bapak. Kami sudah sekilas memperkenalkan Bapak Jenderal sebagai Ketua Dewan Harian Daerah 1945 Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Om Bahar. Kami nama Muhammad Hasyim, pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, terakhir bertugas di Lemhanas. Ya. Setelah pensiun, kami mengabdi kembali ke pulang kampung. Ya. Dari ini kampung halaman, dari kecil kami di sini, SD di Medan, SMP di Medan, SMA di Medan. Tarunanya 4 tahun, kembali lagi ke Medan, dari 84 sampai 94 di Medan. Selesai itu baru melanglang buana di Jawa. Di Jawa. Jadi selesai dari Jawa kembali lagi ke Medan kemarin tanggal 19 Desember 2019. Ada musyawarah daerah DAD 45. Kami diminta untuk membantu ketua umum yang lama untuk menggantikan beliau. Kami berpikir lama itu lebih kurang hampir sebulan 2 bulan baru kami terima. Iya. Jadi kami terima. Terus pada saat menjelang pengukuhan itu memang proses pengukuhan itu lama, nunggu surat perintah dari DHN pusat. Jadi hampir lebih kurang 3 bulan. Surat perintah turun, persis mau pengukuhan, terjadilah pandemi. Sehingga berlarut. Ya, orang pusat nggak berani mengukuhkan kami ke daerah karena alasan pandemi kan. Jadi ya tertunda. Akhirnya pertengahan jalan bulan Agustus September kalau nggak salah, itu bisa didelegasikan ke pemerintah daerah. Akhirnya dengan dasar itu kami minta gubernur untuk mengukuhkan kami. Jadi kemarin 9 Oktober habis 5 Oktober itu kami melapor audiensi sehingga beliau ada waktu tanggal 9 Oktober 2020 baru kami dikukuhkan. Dengan waktu yang singkat kami mencoba istilah konsolidasi ke dalam. Dapatlah kami kemarin berapa program yang bisa kita kerjakan dengan waktu yang terbatas. Kita bisa melaksanakan rakerda lah kemarin dari mulai hari Selasa sampai hari Rabu. Hari Kamisnya kita lanjutkan FGD dan itu betul-betul hari terakhir tahun 2020. Pas di penghujung ya Pak. Di penghujung betul. Jadi kami memang kami pensiun ya, kami mengabdi di Medan lah. Karena lahir kami di Medan, besar kami di Medan, terus kami dinas pertama di Medan. Dan melihat sekarang Medan ini udah berkembang seperti ini, ya rasanya ya kami mencoba ikut berpartisipasi lah membangun Medan atau Sumatera Utara ini kembali dalam rangka mengisi kegiatan di DHD 45. Begitu Om Bahar. Ya. Baik Pak, berarti kalau Dewan Harian Nasional sekarang diketuai oleh Bapak Trisno ya Pak? Itu pembinanya harus. Pembinanya di tingkat Hasan Basri. Pak Hasan Basri. Ya itu artinya kan mungkin khususnya generasi muda ini kan perlu tahu apa itu Dewan Harian Daerah. Karena pengaruh zaman, perkembangan zaman, ya kan. Kita ini kan harusnya benar-benar tetap melestarikan nilai-nilai juang 45. Begitu ya, Pak Betul. Jenderal. Barangkali ada yang ingin disampaikan bagaimana
visi dan misi DHD ke depan Ya, supaya kita kepada generasi muda bisa saling kolaborasi untuk ya, saling mengisi. ya. Silakan Pak. Kalau DAD 45 ini kalau dari sejarahnya ini didirikan ya, dicetuskan oleh pendiri-pendiri dulu, sesepuh-sesepuh kita, supaya nilai-nilai 45 ini tetap bisa dilestarikan. Antara lain nilai juangnya, nilai kejujurannya, nilai integritasnya ya. Ya. Jadi melalui DHD 45 ya, atau di pusatnya melalui Dewan Harian Nasional 45 inilah dilestarikannya nilai-nilai 45 itu. Kita tahu 45 kita bisa merdeka itu atas dasar senior-senior kita ini berjuang. Ya. Kenapa itu bisa kita rebut kemerdekaan itu? Antara lain karena semangat pantang menyerahnya, nilai-nilai juangnya ya, yang kita rasakan nilai heroiknya, dengan hanya modal bambu runcing saja kita bisa merebut kemerdekaan. Jadi nilai-nilai itu yang perlu kita lestarikan dan kita wariskan kepada generasi sekarang, generasi generasi muda sekarang, di mana semangat pantang menyerah, semangat tidak mau dijajah ya, semangat ingin merdeka dari bangsa asing. Itu harus kita jaga, karena semangat itulah yang harus kita wariskan terus pada generasi muda. Jangan sampai kita dijajah oleh negara lain lah dalam mengisi kemerdekaan ini. Itu yang perlu kita sampaikan pada generasi muda, agar generasi muda semangat pahlawan-pahlawan dulu seperti apa memperjuangkan kemerdekaan itu, pada generasi sekarang semangat itulah yang harus tetap terpelihara. Baik. Ya. Terima kasih Jenderal. Ini memang harus kita motivasi. Saya kira kehadiran DHD sekarang di bawah kepemimpinan Bapak sudah menunjukkan inovasi yang baru. Misalnya saya mengikuti perkembangan kemarin, kegiatan di Rakerda dilanjutkan dengan ini diskusi panel. Itu menghadirkan salah satu tokoh rektor dari UIN ya Pak ya, Profesor Syahrin Harahap. Nah itu kan sesuatu yang baru. Artinya kita sudah mulai menghadirkan para tokoh-tokoh masyarakat, dan kemarin saat forum diskusi hadir juga mantan gubernur Bapak Samsul Arifin, kemudian ketua FKUB dan sekaligus ketua MUI yang baru Pak Maratua Simanjuntak. Terus didukung Pangdam diwakili oleh Kolonel Panjaitan tambah tua Panjaitan. Saya kira di situ terlihat dinamika bahwa peserta diskusi juga memberikan masukan, dan Bapak juga salah satu narasumber telah menunjukkan kepada kita peserta yang hadir di situ bahwa kita ingin melestarikan nilai-nilai kejuangan itu, nilai-nilai kejuangan untuk menumbuhkan kebangsaan dibingkai oleh keutuhan NKRI gitu ya Pak ya. Barangkali ada lagi hal-hal yang ke depan. Ini kan ada istilah zaman milenial kan gitu kan. Kita kondisikan keberadaan kita bagaimana sebenarnya. Di zaman kita dulu, anak-anak generasi muda sekarang untuk mengisi nilai-nilai kemerdekaan setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Bapak bisa memberikan tambahan, bisa memberikan pointer-pointer, karena setidaknya ada 11 pointer penting yang sudah dirangkum di hasil dari pertemuan selama Rakerda dan selama berlangsungnya FGD kemarin. Memang kita kemarin Rakerda itu meminta tokoh-tokoh yang ada, antara lain Rektor UIN, terus salah satu dosen dari UMSU Pak Sohibul Ansor. Itu kita minta pandangan beliau terhadap apa-apa yang perlu kita lestarikan. Jadi ada pandangan-pandangan yang bisa kita serap dari bapak-bapak tersebut, dan itulah yang nanti jadikan program kerja kita. Termasuk kemarin dalam diskusi panel kita mendatangkan Bapak Maratua Simanjuntak sebagai tokoh Majelis Ulama, termasuk Pak
Syamsul Arifin sebagai gubernur tahun 2010-2015. Ini tokoh-tokoh ini kita minta pandangan-pandangan beliau terhadap bagaimana kira-kira program kerja yang harus kita kerjakan tahun 2021 yang akan datang. Sehingga banyak masukan-masukan dari beliau dan itu menjadi landasan kita untuk bekerja tahun 2021 yang akan datang. Antara lain bagaimana dari versi Majelis Ulama menjaga kerukunan umat beragama, dari Pak Syamsul Arifin bagaimana semangat-semangat juang, dan beliau adalah anak veteran juga, anak pejuang juga, dan orang tua beliau katanya dimakamkan di makam pahlawan. Bagaimana orang tua dulu mewariskan semangat 45 itu kepada beliau, dan beliau pada saat gubernur juga itu juga dia sampaikan bahwa dia terhadap perjuangan nilai-nilai 45 ini sangat-sangat menjadi perhatian beliau, sehingga semangat orang tuanya itu yang diwariskan kepada beliau, dan beliau menyampaikan ke kita supaya semangat ini tetap terjaga, terpelihara, supaya generasi milenial ini, kita tahu sekarang gurunya anak-anak milenial ini kan HP ya. Iya. Cukup tanya Mbah Google udah jadi tahu gurunya lah. Jadi memang peran guru zaman milenial ini kita rasakan sangat dikalahkan ya, dinomor duakan dengan Mbah Google ini. Iya. Jadi kita memang perlu di Mbah Google ini bagaimana anak-anak sekarang, anak-anak milenial ini dalam pelajaran-pelajarannya, supaya tetap kita jaga, kita ingatkan bahwa semangat pantang menyerah itu, semangat menjaga integritas itu, semangat kejujuran, semangat tidak mau dijajah itu yang harus kita ingatkan. Dan memang kita juga satu lagi tauladan ya. Gimana dulu generasi 45 itu selalu memberikan tauladan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang perlu dijaga ya terhadap kerukunan, dan bagaimana saling menghargai teman, sahabat ya. Itu sangat-sangat terasa pada zaman itu. Dan inilah yang harus kita wariskan, bahwa nilai-nilai itu yang harus kita jaga, antara lain nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kerjasama. Bukan hanya individu ya yang diutamakan, tapi kerjasama itulah untuk kita jaga untuk generasi milenial ini. Terkait dengan keberadaan Kota Medan, kita kan sangat apresiasi bahwa pilkada tanggal 9 Desember yang lalu yang serentak 23 kabupaten kota di Sumatera Utara berlangsung dengan tertib dan aman. Alhamdulillah sudah terpilih. Tentunya kesempatan ini ada juga mungkin bisa menyampaikan selamat kepada para calon pemimpin yang sudah berhasil terpilih ya. Mungkin bulan April nanti akan dilantik. Barangkali itu dulu, silakan disampaikan apa yang bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sukses. Kami sangat berterima kasih pada seluruh penyelenggara pilkada serentak kemarin ya, baik itu Pemdanya, masyarakatnya, petugas KPU-nya, Bawaslu-nya, ini betul-betul bisa menjaga dengan situasi COVID-19 ini, di mana mengutamakan protokol kesehatan dan semua berlangsung aman. Tanggal 9 Desember kemarin pilkada serentak yang diselenggarakan khususnya di Sumut ini berjalan betul-betul aman dan terkendali. Tidak ada situasi yang memanas, tidak ada situasi yang terpecah ya, tidak ada situasi antar umat yang terbelah. Ini bisa dijaga. Ini kami terima kasih pada aparat yang bisa menjaga keamanan pilkada khususnya di Sumut, dan semuanya bisa berjalan terkendali dan sukses. Dan kepada kepala daerah baik itu kota maupun kabupaten, bupati dan wali kota yang terpilih, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya nanti sebagai kepala daerah baik itu di kabupaten maupun di kota. Marilah kita jaga suasana yang kemarin sudah sangat kondusif pada saat pilkada kemarin, ini bisa dibawa pada masa pemerintahan bapak-bapak yang terpilih nantinya. Suasana kondusif ini itu yang dijaga, suasana kerukunan ini yang perlu dijaga, dan kehidupan antar bermasyarakat ini betul-betul terpelihara, terutama dari istilah SARA dulu ya, tidak ada lagi konflik SARA yang menonjol lah di wilayah Sumut ini.
Kita harapkan Sumut betul-betul 5 tahun ke depan dengan pelaksanaan pilkada yang sudah sukses ini bisa terjaga dan masing-masing kepala daerah baik itu bupati maupun wali kota bisa menjalankan visi misi yang sudah mereka programkan untuk 5 tahun ke depan. Ya mungkin salah satu yang kita titipkan adalah jagalah Sumatera Utara ini tetap aman dan damai dan peliharalah kerukunan masyarakat di Sumatera Utara ini jangan sampai terbelah lagi. Ya, mari kita jaga bersama. Itu aja Baik. pesan kami Om Bahar. Ya, luar biasa, Jenderal. Terkait dengan itu, barangkali Bapak ingin juga mengingatkan Ya, bahwa sejarah jangan sampai terlupakan. Saya membaca ada rekomendasi khusus untuk Wali Kota Medan kalau nggak salah. ya, DHD berharap ada beberapa nama jalan yang menyebutkan ya. nama Gubernur Sumatera Utara yang Ya. pertama. Barangkali bisa diingatkan kembali, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih nih Om Bahar. Kita ada pahlawan nasional yang kemarin tanggal 10 November ya, pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Ya, ada satu orang yang diberi gelar pahlawan nasional. Itu adalah Gubernur Sumatera Utara yang pertama. Ya. Ya, Bapak Muhammad SM Amin. Ya. Ini Gubernur Sumatera Utara yang pertama. Kita bersyukur ada putra daerah yang terbaik dari Sumatera Utara ini kembali ya dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Ya. Jadi yang kemarin itu adalah pahlawan nasional dari Sumatera Utara yang ke-12. Ya. Dan ada satu lagi Gubernur Sumatera. Gubernur Sumatera yang pertama Bapak Muhammad Hasan. Ini memang dua nama ini belum kita lihat di Sumatera Utara ini dinabalkan dalam nama jalan maupun dalam gedung-gedung pemerintahan. Kita berharap pada khususnya dari provinsi nanti dengan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara agar pahlawan nasional ini yang tambahan 2 ini yang belum ada dinabalkan dalam nama jalan maupun nama gedung ini bisa dinabalkan dalam nama-nama jalan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kita berharap mereka-mereka ini adalah pahlawan nasional dan sangat-sangat pantas sekali kalau ini disebutkan di dalam nama jalan maupun dalam gedung-gedung pemerintahan yang ada. Jadi kita rasa penghormatan kita terhadap pahlawan nasional khususnya di Sumatera Utara ini bisa kita aplikasikan atau realisasikan dalam bentuk nama jalan maupun nama gedung. Iya, begitu Om Bahar. Ya, anak cucu ke depan tahu sejarah. Ini siapa Pak Muhammad Hasan? Oh, ini gubernur yang pertama. Siapa ini Pak SM Amin Nasution? Ini adalah gubernur Sumatera pertama. Gubernur Sumatera Utara pertama. Kalau Pak Muhammad Hasan gubernur Sumatera. Itu baik, Pak Bahar. Baik. Terkait dengan nama tersebut, kita sangat mengapresiasi DHD bekerja sama dengan Gerakan Pramuka. Kalau saya tidak silap bulan Oktober yang lalu membuat sebuah semacam peringatan pertama proklamasi di Lapangan Merdeka. Nah, ini Lapangan Merdeka ini kan salah satu ikon kota Medan yang memiliki sejarah dan ini menjadi perhatian DHD. Apa sebenarnya pointernya, Pak? Bisa disebutkan? Jadi Lapangan Merdeka itu adalah lapangan yang digunakan pada saat membacakan teks proklamasi pertama di Sumatera. Itu dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan. Itu yang membacakan itu adalah Pak Muhammad Hasan. Dan itu memang tidak tepat pada tanggal 17 Agustusnya. Ya, itu dilaksanakan di bulan Oktobernya. Ya, hampir sebulan karena perjalanan membawa surat itu dari Jakarta sampai ke Medan itu memang menempuh jalan yang jauh dan lama sehingga bulan Oktober lah baru dibacakan itu teks proklamasi itu. Itulah di Lapangan Merdeka yang membacakan adalah Pak Muhammad Hasan. Gitu Om Bahar. Ya, artinya sekarang harapannya kepada pemerintah Kota Madya Medan, bagaimana Lapangan Merdeka itu selayaknya? Kalau melihat kondisi saat ini mungkin ada pandangan khusus DHD, silakan Pak. Kami berharap ini kepada Pemda Kota Medan supaya Lapangan Merdeka ini kita harapkan ke depan setelah nanti masa sewa tempat kuliner itu selesai,
Kami berharap itu tidak diperpanjang. Gitu. Ya, tidak diperpanjang, kita kembalikan lagi fungsi Lapangan Merdeka itu sebagai situs sejarah. Ya, disitulah nanti kita buat situs sejarah, itu lapangan terbuka hijau. Karena di situ banyak situs sejarah yang perlu kita pelihara, kita jaga. Jadi kita kembalikan ke fungsi semula. Ya. Karena itu jadi cagar budaya, situs sejarah, dan dikembalikan ruang terbuka hijaunya. Wah, Iya, luar biasa. Ya, Itu kita berharap barangkali seperti itu. iya. Jadi kita melihat bahwa DHD dan Gerakan Pramuka sudah melakukan kolaborasi kerjasama bersama dengan veteran juga ya, saya lihat. Ini berarti gerakan itu memang harus serentak kayaknya ya Pak ya, supaya Betul. supaya sinkron gitu kan. Jadi DHD 45 ini sebagai generasi tua, Pramuka ini generasi muda, supaya tahu sejarah bahwa Lapangan Merdeka itulah tempat sejarahnya kemerdekaan, teks proklamasi dibacakan di Lapangan Merdeka itu, supaya juga generasi muda tahu, terutama melalui Pramuka ini. Iya. Karena mereka ini nanti yang akan memimpin negara ini ke depan kan, 10-20 tahun yang akan datang. Iya Pak. Ya. Luar biasa nih Pak. Mohon izin sambil nanti masih banyak lagi hal yang ingin disampaikan, sambil relax silakan Pak diminum. Ada air mineral. Terima kasih Om Bahar. Memang agak panas juga. Iya, kurangnya cuacanya. Boleh diminum nih ya? Boleh silakan. Nah, begini aja lah. Ala pramuka aja kita. Oke. Bapak Jenderal, kami sangat berterima kasih kehadiran Bapak di sini memotivasi kita untuk bisa memberikan spirit bahwa ke depan itu ada hal-hal baru yang harus bisa kita kembangkan. Jadi lembaga Dewan Harian 45 bersama dengan lembaga-lembaga dan stakeholder lainnya bisa saling berkolaborasi ya untuk sama-sama memajukan khususnya Kota Medan dan Sumatera Utara. Terkait dengan itu Pak, ada rencana-rencana pengembangan seni budaya mungkin Bapak bisa bagaimana? Kalau selama ini kan kita sangat mengakui bahwa unsur keagamaan seperti yang disampaikan oleh Bapak Maratua Simanjuntak kemarin itu sangat kental sehingga kita bersatu bahwa kerukunan umat itu sangat membanggakan di Sumatera Utara. Terkait dengan itu bagaimana dunia seni dan budaya mungkin Bapak melalui DHD bisa nanti ada langkah-langkah konkret untuk ke depan. Silakan Pak. Jadi salah satu yang mau kita pelihara itu dalam pelaksanaan seni budaya di Sumatera Utara, ada satu momen yang mungkin bisa kita jadikan simbol untuk bisanya terpelihara seni budaya ini, terutama pada saat perayaan-perayaan hari-hari besar lah, terutama kalau di DHD 45 17 Agustus itu kita bisa menggunakan momen itu untuk seni budaya berkolaborasi di situ, di mana nanti mungkin sumbangsi dari seni budaya membuat drama kolosalnya atau drama-drama lain dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan itu tergambarkanlah di situ. Ada peran seni budaya di situ. Jadi kita berharap di hari-hari besar selain 17 Agustus, hari-hari yang lain mungkin bisa kita sisipkan itu. Mau drama atau apa atau fragmen atau pameran apa itu bisa kita ini kan kita kolaborasikan dengan peringatan itu. Tapi dari DHD 45 program itu akan kita rancang nanti di tahun 2021. Bagaimana kegiatan 2021, hari-hari besar apa yang kita pilih, yang kita jadikan untuk bisa seni budaya ini bisa kita ikutkan di situ. Ya salah satu yang sudah tergambar sama kita ya momen 17 Agustus sementara ini. Untuk 10 November mungkin juga bisa. Ya hari pahlawan itu kita bagaimana seni budaya berperan di situ. Ya di acara-acara tersebut. Jadi kita untuk memelihara seni budaya yang ada di Sumatera Utara ini, di peringatan-peringatan seperti itulah kita memeliharanya. Ya. Di luar yang lain masih banyak ya, hari keagamaan, hari apa itu bisa.
Ya kamera sah. Ya itu peran fungsi yang lain lah. Ya. Tapi DHD 45 ya sesuai dengan apanya, semangat 45-nya itu ya kita di momen itu baru bisa kita kolaborasi ya. 17 Agustus sama 10 November. Baik Pak. Mhm. Khusus untuk Kota Medan sekali lagi Pak. Ya. Karena tadi Bapak cerita mulai dari zaman sekolah SD sampai SMA itu Bapak itu asli anak Medan. Ya. Bagaimana perkembangan yang Bapak lihat sekarang Medan untuk ke depan ini Pak? Kami rasa dari saya kecil ya, saya mengikuti Medan ini, perkembangan Medan ini luar biasa, luar biasa. Karena salah satu yang menjadi dulu tempat tinggal saya itu sudah jadi bangunan mewah itu. Oh, di kawasan mana tuh Pak? Iya, dulu zaman saya kecil kena gusur jadi Deli Plaza. Sekarang Deli Plaza hilang jadi Podomoro itu kan. Iya Podomoro. Saya kecilnya di situ. Oh, di kawasan itu ya Pak? Iya, jadi kecil-kecil dulu baru ada televisi itu, kita nonton televisi itu di TVRI itu. Iya. Karena di rumah-rumah kan belum ada TV. Belum ada, iya. Jadi TVRI dulu membuat kayak apa itu ya? Nobar gitu ya. Nonton bareng ya, nonton bareng lah zaman sekarang ya. Dulu TV itu cuma satu aja di TVRI itu. Iya, Jadi kita anak-anak asrama tuh nontonnya ke situ. Oh, iya. Dan itu selalu tiap malam minggu ya. Iya, iya. Tiap malam minggu akhirnya situ ajang apa? Ajang pacaran dan ajang kelahi. Perkelahian juga. Rebutan di tempat di depan kan. Iya. Di depan ya udah kelahi. Ini asrama mana? Ini asrama geng-gengan kan. Geng-gengan ya, kecil-kecilan. Iya, iyalah. Asrama-asrama sekitar situ. Tapi itu tadi mungkin membuat bahwa jiwa tanda kutip anak Medan Bapak sampai hari ini masih terlihat semangatnya luar biasa. Tentunya banyak kawan-kawan lain yang juga mungkin sudah pernah bakti, pernah wirawan. Mungkin Bapak dalam kesempatan ini menghimbau untuk sama-sama kalau anak Medan kembali ke Medan berkumpul. Ada rencana untuk membangun kota Medan lebih baik ke depan misalnya. Bagaimana kira-kira Pak? Ya kita rasa sekarang berkembangnya Medan ini juga mungkin perkembangan anak rantau yang kembali ke Medan juga. Ini salah satunya ada perannya di situ kan. Ya contoh kayak gubernur ini kan. Gubernur baru ini kan anak Medan yang merantau terus kembali berjuang untuk membangun Medan, membangun Sumut menjadi bermartabat kan. Itu konon kabarnya Bapak Jenderal satu letting dengan beliau ya? Saya satu angkatan SMA-nya. SMA-nya ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ya sama-sama lah. Sama ya. Tapi ketika di Akmil berbeda ya Pak ya? Di Akmil saya angkatan 84, beliau angkatan 85. Oh, Bapak lebih senior ya. Beda setahun aja. Iya. Tapi di SMA-nya sama. Karena kita sama-sama pemain bola dulu. Oh gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kan sama-sama main bola lah. Nah kalau gubernur ini dia di bawah Mister dia, penjaga gawang. Penjaga gawang beliau. Sekarang penjaga gawang Sumatera Utara. Gawang Sumatera Utara. Penjaga Sumatera Utara. Iya. Hal-hal seperti itu juga nilai juangnya kan, nilai persahabatannya kan sangat kental. Ini membuktikan bahwa sampai hari ini Jenderal dengan Bapak Gubernur Edi Rahmayadi kekompakannya terus terjaga. Itu terlihat DHD ini juga bakal maju ke depan. Gitu ya Pak ya? Makanya kita minta dikukuhkan sama beliau kemarin itu. Iya. Alhamdulillah beliau berkenan hadir ya kan? Ya. Supaya DHD 45 ini juga kita juga akan saling bersinergi lah. Saling membantu ya dengan tugas-tugas gubernur. Ya kita sama-sama sesuai fungsinya masing-masing lah. Membangun Sumatera Utara ini. Ya, beliau melalui pemerintahan daerahnya kita ngasih masukan ke beliau kan. Iya, betul. Jadi kajian-kajian kita nanti sebagai bahan masukan beliau itu. Baik, barangkali DHD juga bercita-cita ingin mewujudkan apa yang beliau cita-citakan menjadi sumur bermartabat itu tadi ya Pak ya. Memang DHD 45 ini kita tahu kota kabupaten di Sumatera Utara ini ada 33. Sementara kita baru punya 18 yang baru ada di cabang-cabang di daerah. DHC itu. Sehingga kita punya kewajiban masih 15 daerah lagi yang menjadi tugas kita dalam konsolidasi 5 tahun ini supaya ini bisa
terwujud. Terwujud Karena ini dikukuhkan. perintah gubernur ini. Iya. Ya, perintah gubernur saat menyerahkan Pataka kepada kami, besarkan dari 45 ke semua daerah katanya. Iya. Udah kita bilang siap kerjakan kita bilang. Jadi Siap. program kita 5 tahun ke depan, kita akan konsolidasi di 15 kota kabupaten lagi. Ya, di Iya. antara 18 yang sudah ada, ini kita mantapkan. Kita juga mengembangkan dengan kota kabupaten yang lain yang belum ada DHC-nya. Jadi semangat inilah yang kita tularkan nanti kepada pemerintah daerah supaya tiap-tiap daerah juga ada DHC 45. Iya. Karena salah satu tugasnya itu banyak ya situs sejarah yang belum tergali di daerah itu. Inilah salah satu tugas DHC 45 yang ada di daerah untuk menggali semua situs sejarah dan menggali putra-putra daerah yang pernah berjuang di daerahnya untuk kita usulkan sebagai pahlawan nasional. Ya, karena ini masih belum tergali kan. Iya. Jadi kemarin Pak SM Amin Nasution itu ya salah satu hasil kajian kita kaji, kita usulkan, itu udah lama sekali dari 2014. Iya. Baru dia akui kemarin. Diakui. Iya, baru diakui kemarin. Itu Om Bahar. Iya. Ya. Baik, terima kasih Jenderal. Ini terkhusus untuk katakanlah ada indikasi bahwa nilai kejuangan, nilai kebangsaan di generasi muda ini udah tergerus dengan kemajuan dunia yang modern saat ini. Kira-kira DHD punya konsep antisipasinya bagaimana supaya ini tetap tidak sampai berkelanjutan tetapi segera bisa melakukan kita memang hal. untuk memelihara itu harus dari tingkat paling bawah dulu ya. Iya. Ya makanya kita nanti salah satu yang mau kita sarankan, kita titipkan adalah pelajaran sejarah. Ya, itu Ya, ini dikembalikan lagi untuk dikenalkan dari mulai tingkat SD, SMP, SMA. Maupun kalau ada pelajaran sejarah yang perlu untuk dimasukkan di mata kuliah untuk tingkat perguruan tinggi, mungkin kalau memang itu dirasa perlu untuk mengingatkan generasi-generasi yang akan menjadi ini ya pengisi kemerdekaan ini, ya mulai sejarah itulah tadi. Ya kita supaya nilai juang ya mereka itu tahu dari apa, dari sejarah kan. Kita tahu apa-apa semua kan dari sejarah. Kita tahu generasi 45 itu hebat dulu dari sejarah kan. Karena kalau itu tidak dikenalkan dari awal, dari tingkat dasar, tingkat menengah maupun tingkat atas, ya ini akan mereka tidak punya apalagi ya istilahnya panutan. Ini siapa yang mau jadi idola saya? Itu kan nggak ada kalau tidak dikenalkan sejarah. Betul. Kalau dengan dikenalkan sejarah dia akan punya idola. Oh yang cocok dengan pribadi saya, idola saya ini kan. Yang cocok dengan apa saya, semangat saya, oh idola saya ini ya. Kalau kita di tentara itu idola kita selalu Pak Sudirman itu. Ya, selalu Pak Sudirman, Pak Gatot Subroto itu saja kita yang selalu idola kita. Terus maju-maju berkembang muncul Pak Yusuf kan. Muhammad Yusuf itu salah satu idola-idola kita dulu lah. Itu kita kenalnya apa dengan sejarah kan. Sejarah yang jadi kita jadi idola. Itulah yang perlu kita ingatkan pada generasi muda dengan apa? Dengan mata pelajaran ini. Mata pelajaran ini kurikulumnya dimasukkan kembali, kurikulum sejarah ini. Ya, khusus Sumut kita sarankan kepada gubernur supaya mata kuliah mata pelajaran sejarah ini bisa menjadi kurikulum dan silabus di tingkat SD, SMP maupun SMA. Ya, inilah nilai sejarah, inilah nanti dari sejarah inilah muncul nilai kejuangan tadi itu kan. Baik, luar biasa. Inilah perlunya ngobrol dengan seorang jenderal yang menjadi ketua Kalau kita nggak ngobrol gini kan kita nggak tahu nih harapan. Kita juga kan produk orang tua kan. Iya betul. Jadi kita kecil dulu diajari sejarah kan. Kita juga masuk tentara, pelajaran sejarah juga ada situ. Pelajaran-pelajaran tentang perang siapa, jago-jago perangnya siapa kan, jago taktik siapa kan kita diajari. Itu akhirnya kan punya idola kita. Itu juga yang harus kita tanamkan sama generasi muda. Betul. Ya. Mudah-mudahan kita berharap Jenderal Hasyim menjadi idola kita ya. Ya Bahar melalui ini ya. Melalui podcastnya itu. Ya. Kalau di Sumatera Utara nih idolanya harus gubernur. Iya betul, tetap harus dia nomor nomor 1 jadi idola kita. Baik Pak, terakhir ini kan terkait dengan masa pandemi COVID
COVID-19 ini sangat-sangat memprihatinkan, bahkan kita semua terasa sekarang menjadi stuck, terdiam. Tapi langkah-langkah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ini harus tetap kita himbau dan tetap kita laksanakan. Mungkin pesan ibu cuci tangan ya Pak ya. Kemudian jaga jarak, pakai masker. Kita ini udah di ini kan tadi. Udah di ini kan Pak, udah di steril kan. Sterilkan semua. Jadi dan kita jarak tidak kita masker, juga ya. Tidak pakai masker Tidak ini pakai kita masker. karena ini udah steril ya. Sudah steril, insyaallah. Karena kalau pakai masker ngomongnya suaranya nggak keluar. Tadinya udah ada ini juga facial juga, tapi social distancing kita sudah terjaga. Lebih dari 1 meter antar kita ini. Inilah sengaja kita desain seperti ini, Jenderal, supaya kita lebih rileks. Nah, khusus untuk mematuhi protokol kesehatan ini ada pesan yang ingin disampaikan, silakan Pak. Kita rasa pemerintah mengeluarkan aturan itu semua adalah untuk kebaikan kita kan, untuk kebaikan masyarakatnya, kebaikan kita semua lah. Jaga kesehatan karena COVID ini bukan ece-ece istilah Medan ini. Iya. Ya. Karena belum terjadi kepada kita aja. Om Bahar sudah kena ya? Oh enggak. Oh enggak ya. Sakitnya. sakit yang lain ya. Sakit yang lain ya. Sakit yang lain. Jadi kalau sudah kena itu akan ngomong bahwa ini bahaya. Ya. Karena kita lihat ya saudara-saudara kita, teman kita, orang tua kita kan yang kena COVID itu ya kalau betul-betul tidak dalam kondisi sehat itu ya hitungan hari, hitungan jam udah ya banyak lah contoh ya. Senior saya, adik junior saya, saudara saya, ya teman-teman saya banyak itu. Ya, yang kita beritakan begitu dia masuk rumah sakit, ya isolasi, dikirim. Kalau saya waktu di Jakarta dikirim ke Kemayoran tuh, wah banyak sekali. Ya, tapi rata-rata yang bisa terselamatkan banyak juga, yang tidak ya ada juga. Ya, tapi memang ini bukan ecek-ecek ya. Kalau istilah Medan ini bukan ecek-ecek. Jadi ini adalah betul-betul virus yang nyata lah. Ya, makanya kita jaga. Yang pertama adalah jaga jarak tadi 3M itu kan. Jaga jarak, pakai masker sama mencuci tangan ya, mencuci tangan. Itu harus kita patuhi lah. Ya, kita harus patuhi. Terus kita sendiri harus rajin olahraga, rajin makan vitamin yang disampaikan pemerintah kan. 3 vitamin tuh kan. Vitamin C, vitamin E, vitamin apa satu lagi? Pokoknya campuran lah kombinasi vitamin-vitamin itu. Ya, itu untuk menjaga imunnya badan kita lah. Terhadap penyakit. Terutama kita harus banyak istirahat lah. Ya, kurangi keluyuran istilahnya kan. Berkerumun dikurangi. Kurangi kerumunan ya. Iya. Baik. Ya gitu Om Bahar. Iya, baik, terima kasih pesan-pesan moral, pesan-pesan ini sudah disampaikan oleh Bapak Jenderal kepada kita semua. Mudah-mudahan kita di Sumatera Utara ini segera terbebas dari pandemi. Di Indonesia juga secara umum. Barangkali kalau akhir di penghujung pertemuan kita ada closing statement yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini, Pak Jenderal, silakan untuk menutup sebelum kita tutup pertemuan kita, silakan. Terima kasih Om Bahar. Tahun 2020 sudah kita lalui ya. Banyak yang bisa kita evaluasi, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil, banyak juga hal-hal yang negatif yang menjadi bahan evaluasi kita. Kita melihat kehidupan tahun 2020 ini menjadi bahan evaluasi kita agar tahun 2021 kita bisa lebih baik lagi. Kita mengevaluasi tahun 2020 itu tetap harus prioritas itu adalah kerukunan antar bangsa inilah. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar kita semua, ya, antar lembaga, antar apa sajalah. Ya, baik itu organisasi apa saja, itu kerukunan itu harus kita jaga. Dan jangan sampai kita yang kita lihat sekarang semaunya sendiri kan, ya mau menangnya sendiri saja dari semua level, bahwa saya yang paling benar itu yang selalu kita lihat kan. Tapi kita harapkan tahun 2021 ini marilah kita saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati,
dan saling berusaha menjaga tidak ada konflik lah ya. Terutama Sumatera Utara ini kita harapkan Sumatera Utara ini bisa terjaga, dan mungkin Sumatera Utara ini nanti menjadi contoh bagi daerah lain bahwa kerukunan di Sumatera Utara ini terpelihara. Kenapa? Karena masyarakatnya sadar bahwa ya menjaga kerukunan itu adalah paling utama ya untuk kita bisa hidup enak ya, hidup damai ya. Kalau kita tidak rukun mesti kelahi saja ujung-ujungnya kan. Apalagi kita tidak saling percaya ya kelahi aja ujung-ujungnya. Iya. Ya. Jadi kita harus tahun 2021 nih ya hilangilah ego itu ya, utamakan kebersamaan, utamakan kerukunan ya. Kita sudah ada di Pancasila itu musyawarah kan. Apa-apa saja yang terjadi coba kita urun rembuk ya, kita tukar pikiran ya. Mesti dapat itu apa yang kita inginkan, dan semua juga akan sama-sama juga bisa saling menghargai kan, saling menghormati dengan apa yang sudah kita ambil untuk enaknya hidup ya di apa ini di Sumatera Utara ini. Betul. Ya. Ya itu mungkin Om Bahar. Ya, Ya, baik. jadi kita tahun 2021 ini mari kita jaga kerukunan yang sudah kita tunjukkan pada saat pilkada kemarin. Ya. Inilah yang kita jaga. Ya pilkada kemarin tidak ada konflik, tidak ada perkelahian, tidak ada unjuk rasa besar-besaran, semua landai damai. Ya. Ya, kita harapkan seperti itulah kita ke depan. Tahun 2021 ini kita isi dengan ya sudah capek lah kita ya. Apalagi yang mau kita harapkan? Kita kan harapkan kan negara kita makin maju. makin Sumatera Utara ini makin baik. Ya, kalau diisi dengan saling kelahi, saling konflik, saling unjuk rasa, saling demo, kapan pemerintah ini bisa berpikir untuk membangun bangsanya kan atau membangun daerahnya? Baik. Ya, karena isinya apa? Unjuk rasa kelahi, bakar ya itu nggak baik kita bilang. Jadi tahun 2001 hilangkanlah itu, pendam semua ego-ego itu. Mari kita saling berdamai dan saling bermusyawarah, jaga kerukunan, itu aja. Baik. Om Bahar. Ya. Baik, pointer-pointer itu tentunya yang disampaikan oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Muhammad Hasyim sangat menginspirasi kita semua. Nah, saudara-saudara, ingat bahwa beliau menyampaikan ini dengan penuh rasa kasih sayang sesama kita, warga Sumatera Utara. Mudah-mudahan harapan beliau, harapan pengurusan DHD 45 ya Pak, dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita sudahi pertemuan kita hari ini Pak. Ya, terima kasih. Insya Allah lain kali kalau nanti kami ingin juga mendapatkan pencerahan dari Bapak, berkenan kiranya kami undang kembali Pak. Ya, sama-sama lah kita. Ya. Baik, para pemirsa podcast Senyum Om Bahar dimanapun berada, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Silakan sekarang isi komen di bawah, berikan saran siapa kira-kira tokoh yang menginspirasi kita yang patut kami undang di podcast Om Bahar. Sampai ketemu lagi, selalu tersenyum dan berpikir indah.